Unit 2. Hemat penggunaan air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan oleh keluarga. Misalnya untuk mandi, cuci pakaian, memasak, dan lain-lain. Namun tidak jarang kita menggunakan air yang kurang sesuai dengan kebutuhan karena kelupaan menutup kran, kebocoran pipa, atau menggunakan air yang kurang bermanfaat. Namun bila hal tersebut dapat dicegah akan menghemat pengeluaran rumah tangga. 2.1 Uraian materi. Masalah terkait penghematan air dapat diselesaikan dengan persamaan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah kalimat cerita atau fakta tersebut ke dalam kalimat matematika. Tentu saja dalam hal ini adalah persamaan. Masalah yang terkait persamaan garis lurus, masalah yang terkait dengan persamaan dalam penghematan air cukup banyak, di antaranya A. Penghematan penggunaan air. B. Mengetahui persediaan air minum. Masalah 2. A. Kebutuhan pokok air dalam satu keluarga Arman untuk mandi, masak, dan cuci per hari lebih dari 1 m3. Selain itu penggunaan air biasanya untuk cuci motor, menyiram halaman, atau keperluan lain. Mulai hari ini dalam rangka hidup hemat, ayah mengatur dan membatasi tiap hari hanya m3. Tentukan persamaan garis yang menyatakan kebutuhan air dikaitkan dengan waktu. Hari. 2. Berapa waktu yang dibutuhkan jika air telah digunakan sebanyak 15 m3? 3. Berapa meter kubik air yang telah digunakan pada hari ke-12? B. Sekarang keluarga Nanda memiliki simpanan air minum di rumah, sebanyak 24 liter. Rata-rata tiap jam keluarga tersebut butuh liter air minum. Tentukan persamaan garis yang menyatakan persediaan air minum bila dikaitkan dengan waktu per jamnya. 2. Berapa sisa air minum setelah digunakan 8 jam? 3. Kapan simpanan air minum di rumah Nanda habis? A. Perhatikan pernyataan, tiap hari hanya m3. Dari pernyataan, tiap hari hanya m3. Dapat dinyatakan, sebagai persamaan YX, Y adalah banyaknya air, sedangkan X adalah waktu dalam hari, X 15 X 4. 15 3x20, air telah digunakan 15 m selama 20 hari. 3. YXY. 12Y9, pada hari ke-12 air telah digunakan sebanyak 9 m3. B. Perhatikan pernyataan, Nanda memiliki simpanan air minum di rumah sebanyak 24 liter dan rata-rata tiap jam keluarga tersebut butuh liter air minum. Dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan sebagai persamaan Y24X. Y adalah sisa simpanan air minum di rumah. Sedangkan X adalah satuan waktu dalam jam. 2. Sisa air minum setelah digunakan 8 jam artinya X8, maka Y24X Y24. 8Y24 6 18, S. Sisa air minum setelah digunakan 8 jam adalah 18 liter. 3. Simpanan air minum di rumah Nanda habis artinya Y0, maka Y24X0 24X0 X24XX, X24 3X96 X32. Simpanan air minum di rumah Nanda habis setelah 32 jam. Ayo diskusikan, buatlah contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dinyatakan sebagai persamaan linear dua variabel sehingga dapat digambar dalam bidang kartesius merupakan garis lurus. 2.2.2 Penugasan, pada kegiatan unit 1. Hidup hemat, meliputi beberapa kajian materi meliputi A. Tujuan, pada pembelajaran ini memiliki tujuan penugasan agar peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan persamaan garis lurus. B. Media, alat, bahan, dan sumber belajar lainnya. Alat dan bahan yang digunakan kertas berpetak, buku tugas, dan alat tulis. C. Langkah-langkah kegiatan 2.2 adalah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan persamaan garis lurus. Kegiatan 2.2, dalam rangka memenuhi berbagai keperluan, setiap 2 hari ibu membutuhkan 3 m3 air bersih. A. Gambarlah grafik hal tersebut dalam bidang koordinat kartesius. Dengan sumbu X sebagai satuan waktu, hari, dan sumbu Y sebagai satuan kebutuhan air, M3B. Berdasarkan grafik tersebut tentukan kebutuhan air selama 3 hari, C. Bila ibu membutuhkan air sebanyak 7,5 m3, berapa lama air tersebut digunakan? 2.2.3 Soal latihan. 1. Usia kakak tahun ini sama dengan sepertiga usia ayah pada tahun depan. Nyatakan pernyataan tersebut sebagai persamaan yang menyatakan usia kakak terhadap usia ayah sekarang. 2. Bila usia kakak 16 tahun, berapa usia ayah sekarang? 3.
bila usia ayah sekarang 53 tahun, berapa usia kakak? 2. Pengeluaran ibu bulan ini Rp500.000 lebih hemat dari bulan yang lalu. Nyatakan. Pernyataan tersebut sebagai persamaan yang menyatakan pengeluaran ibu terhadap pengeluaran ibu bulan yang lalu. 2. Bila pengeluaran ibu bulan ini Rp2.500.000, berapa pengeluaran ibu bulan yang lalu? 3. Harga per kilogram buah durian setelah naik Rp3.000 adalah 3 kali harga mangga mana lagi? Nyatakan pernyataan tersebut sebagai persamaan yang menyatakan harga durian sebelum naik terhadap harga mangga per kilogram. 2. Bila harga durian sebelum naik per kilogram adalah Rp24.000, berapa harga mangga per kilogram? 3. Bila harga mangga Rp11.000 per kilogram, berapa harga durian setelah naik? 4. Harga kemeja itu lebih mahal Rp25.000 dibanding harga kaos meskipun harga kaos telah didiskon 50%. Nyatakan pernyataan tersebut sebagai persamaan yang menyatakan harga kemeja terhadap harga kaos sebelum Koperasi Desa menjual kebutuhan sehari-hari, di antaranya kecap, minyak goreng, tepung gandum, beras, dan lain-lain. Ibu Ana membeli sebotol kecap dan 3 kg beras seharga Rp45.000, sedangkan Ibu Endang membeli 2, 3, didiskon. Bila harga kemeja adalah Rp124.000, berapa harga kaos? Bila harga kaos sebelum didiskon Rp220.000, berapa harga kemeja? Unit 3. Harga 2 barang kebutuhan. Bagi keluarga yang ingin hidup hemat, maka kebutuhan alat rumah tangga merupakan sarana yang harus dimiliki. Tentu saja saat membeli barang-barang tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang ada. Tak harus peralatan rumah tangga modern, yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan. Salah satu yang dipertimbangkan tentang barang kebutuhan adalah masalah harga. Selain harga juga frekuensi kegunaan barang tersebut. 2, 3, 1 uraian materi, persamaan linear. Sebelum kita membahas sistem persamaan linear 2 variabel, marilah kita mengingat kembali persamaan yang telah dipelajari di antaranya. Persamaan linear 1 variabel. Linear di sini artinya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 dan hanya terdapat 1 variabel. Contoh, A35, variabelnya A dan A pangkat 1, 3, X 4X, variabelnya X dan X pangkat 1, bukan contoh, A23. 7. Karena variabel A pangkat 2, A, B 10, karena ada 2 variabel yaitu A dan B. 2. Persamaan linear 2 variabel yaitu sebuah persamaan yang memiliki 2 variabel yang masing-masing berpangkat 1. Contoh XY5, variabel, X dan Y masing-masing pangkat 1, 2A 3B1, variabel, A dan B masing-masing pangkat 1, bukan contoh, X2Y4, karena variabel X pangkat 2, 2A B 3C9, karena ada 3 variabel yaitu A, B, dan C. Pengertian SPLDV. Koperasi Desa menjual kebutuhan sehari-hari, di antaranya kecap, minyak goreng, tepung gandum, beras, dan lain-lain. Ibu Ana membeli sebotol kecap dan 3 kg beras seharga Rp45.000, sedangkan Ibu Endang membeli 2 botol kecap dan 2 kg beras seharga Rp50.000. Kecap dan beras yang dibeli Ibu Ana dan Ibu Endang adalah sejenis. Pada ilustrasi cerita tersebut, misal harga kecap per botol X dan harga beras per kilogram Y, pembelian Ibu Ana dapat dinyatakan, X3Y Rp45.000 sedangkan pembelian Ibu Endang dapat dinyatakan dalam model 2X2Y Rp50.000. Dua persamaan tersebut variabelnya sama dan terkait yang satu dengan yang lain, yaitu, X3Y Rp45.000, 2X2Y Rp50.000. Bila persamaan yang satu terkait dengan persamaan yang lain dan pada masing-masing persamaan merupakan persamaan linear dengan 2 variabel, maka sistem persamaan tersebut disebut sistem persamaan linear 2 variabel. Masalah 2, 3, A. Andi dan Budi tiap hari menyisihkan uangnya untuk ditabung. Setiap hari Budi menabung Rp3.000 lebih banyak dari uang yang ditabung Andi. Uang tabungan Andi dan Budi selama 5 hari terkumpul Rp45.000. Nyatakan uang tabungan Andi dan Budi tersebut dalam sistem persamaan 2 variabel. Alternatif jawaban, misal uang tabungan Andi tiap hari A dan uang tabungan Budi tiap hari B, maka, setiap hari Budi menabung Rp3.000 lebih banyak dari uang yang ditabung Andi. Hal ini dapat dinyatakan dengan BA 3.000, uang tabungan Andi dan Budi selama 5 hari terkumpul Rp45.000.
Hal ini dapat dinyatakan dengan 5A5B 45.000. Dengan demikian SPLDV pada cerita tersebut, BA 3.000, 5A5B 45.000. Ayo diskusikan, apakah bila kita memiliki dua persamaan dengan dua variabel akan selalu membentuk sistem persamaan linear dua variabel? Berikan contoh persamaan dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk sistem persamaan dua variabel dan yang bukan membentuk sistem persamaan dua variabel. B. Penyelesaian SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, SPLDV, dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu, metode eliminasi, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan cara mengeliminir atau menghilangkan salah satu variabel, metode grafik, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan cara menggambar masing-masing persamaan dan menentukan titik. Potong grafik persamaan tersebut, metode substitusi, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan cara mensubstitusi atau mengganti salah satu variabel. Contoh, perhatikan sistem persamaan berikut, kemudian tentukan penyelesaiannya dengan metode eliminasi, substitusi, dan grafik. 3x2y12, y2x1, jawab, metode eliminasi. 3x2y12 3x2y12 dikali 1 3x2y12, 7x2 12, y2x1 2xy1 dikali 2 4x2y2, kurangkan, 7x14, x2, mengapa dikurangkan? Agar nilai y tereliminasi atau menjadi 0 atau hilang, 3x2y12 3x2y12 dikali 2 6x4y24, y2x1 2xy1 dikali 3 6x3y3, jumlahkan, 7y21, y3. Mengapa dijumlahkan? Agar nilai x tereliminasi atau menjadi 0 atau hilang, jadi himpunan penyelesaiannya, 2, 3. Metode grafik, 3x2y12, y2x1, kedua persamaan tersebut bila digambar berupa garis lurus. Himpunan penyelesaiannya adalah titik potong kedua garis tersebut, persamaan garis, I, 3x2y12, melalui, 0, 6, dan, 4, 0, persamaan garis, 2, y2x1, melalui, 0, 1, dengan m2, y, 5, p2, 3, x, 0, 1 5 10, metode substitusi, 3x2y12, i, y2x1, 2, nilai y pada persamaan, 2, disubstitusikan ke persamaan, i, sehingga, 3x2y12 3x2, 2x1, 12 3x4 x2 12, 7x2 12, 7x14. x2, y2x1 y2. 2141, y3, jadi himpunan penyelesaiannya, 2, 3. Masalah 2, 3, b, perhatikan SPLDV berikut, 4x3y12, 2xy1, a. Selesaikan SPLDV tersebut dengan metode eliminasi, b. Selesaikan SPLDV tersebut dengan metode grafik, c. Selesaikan SPLDV tersebut dengan metode substitusi. A. Metode eliminasi, 4x3y12 dikali 1 4x3y12 2x, y1 dikali 2 4x, 2y2, 5y10, y2, 4x3y12 dikali 1, y2 4x3y12, 2x, y1 dikali 3 6x, 3y3, 10x15, b. Metode grafik, persamaan garis, I, 4x3y12 melalui, 0, 4, dan, 3, 0, persamaan garis, I, 2x, y1 melalui, 0, 1, dan, 1, 0, jadi himpunan penyelesaiannya, 1, 1, 2, c. Metode substitusi, 4x3y12, I, 2x, y1, 2, 2x, y1, y1, 2xy, 1, 2x, 4x3y. 12 4x3y12, 4x3, 1 2x, 12. 4x 3 6x 12 10x 3 12, 10x 3 3 12 3 10x 15, y1 2x y1 2. 1 1, y1 3, 4x 3y12 dikali 1, y2, ayo diskusikan. Diskusikan dengan teman-teman Anda. Dari ketiga metode tersebut, apakah ada metode yang Anda anggap paling mudah? Bagaimana himpunan penyelesaiannya? Bila pada metode grafik garis dari kedua persamaan tersebut sejajar, bagaimana himpunan penyelesaiannya? Bila pada metode grafik garis dari kedua persamaan tersebut berimpit, c.
Masalah yang terkait SPLDV, masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan SPLDV cukup banyak, yaitu setiap masalah yang dapat membentuk dua persamaan dengan dua variabel. Misalnya seperti kisah berikut ini, setiap hari saya ke sekolah naik angkutan kota, sedangkan kakak ke sekolah naik bus kota. Setiap hari ibu biasa memberi uang kepada saya dan kakak untuk transport ke sekolah pulang pergi sebesar Rp4.000 dalam seminggu 5 hari masuk sekolah, kakak ke sekolah hanya 2 hari, karena ada kegiatan wisata Jakarta. Uang transport ke sekolah yang dikeluarkan, jadi himpunan penyelesaiannya, 112, ibu dalam seminggu tersebut sebesar Rp6.000. Tentukan ongkos transport ke sekolah yang dihemat ibu selama kakak wisata Jakarta, penyelesaian, misal, uang transport saya per hari A, uang transport kakak per hari B, SPLDV dari cerita tersebut, AB 5.000. 5A2B 19.000, karena yang ditanyakan ongkos transport ke sekolah yang dihemat ibu selama kakak wisata ke Jakarta, maka yang akan dicari adalah nilai B. Untuk itu akan dieliminasi nilai A-nya, AB 5.000 X 55A2B 19.000 X 1, 5A5B 25.000, 5A2B 19.000, 3B 6.000 B 2.000, selama 3 hari 3X 2.000 6.000, jadi ibu menghemat Rp6.000. Masalah 2-3 C. Dalam rangka menghemat pengeluaran, saat Budi akan membeli buku tulis dan bolpoin mengamati pembelian di dua toko alat tulis yaitu toko murah dan toko laris. Hasil pengamatan di toko murah, Andi membeli 5 buku tulis dan 2 bolpen seharga Rp25.000 sedangkan Benny membeli sebuah buku dan sebuah bolpoin harus membayar Rp6.500. Hasil pengamatan di toko laris, Citra membeli 5 buku dan sebuah bolpoin seharga Rp21.800 sedangkan Dinar membeli sebuah buku dan sebuah bolpoin harus membayar Rp6.500. Merek dan kualitas buku dan bolpoin yang diamati Budi dan dibeli teman-temannya di kedua toko tersebut adalah sama dan sesuai dengan yang biasa dipakainya. Selama 1 semester Budi memerlukan 24 buku dan 4 bolpoin. Berapa uang yang diperlukan untuk membeli keperluan tersebut sehemat-hematnya? Alternatif jawaban, pada soal ini ada 2 SPLDV yaitu yang terjadi di toko laris dan toko murah. SPLDV yang terjadi di toko murah, misal harga 1 buku A dan harga 1 bolpoin B. 5A2B 25.000, AB 6.500, A 6.500, B. Dengan metode substitusi, maka 5A2B 25.005, 6.500, B, 2B 25.000, 32.500, 5B 2B 25.000, 32.500, 32.500. 5B 2B 25. 000 32.500, 3B 7.500, B 2.500, A 6.500, B A 6.500, 2.500, A 4.000, jadi di toko murah harga 1 buku A Rp4.000 dan harga 1 bolpoin B Rp2.500. SPLDV yang terjadi di toko laris, misal harga 1 buku C dan harga 1 bolpoin D, 5C di Rp21.000 C di Rp6.400, dengan metode eliminasi, maka 5C di Rp21.000, C di Rp6.400, 4C 14.600, C 3.650, C di 6.500, 3.650 D 6.400, D 2.750 jadi di toko laris harga 1 buku C Rp3.650 dan harga 1 bolpoin D Rp2.750. Kesimpulan harga yang lebih murah. Harga buku yang lebih murah di toko laris yaitu Rp3.650. Harga bolpoin yang lebih murah di toko murah yaitu Rp2.500. Selama 1 semester Budi memerlukan 24 buku dan 4 bolpoin, jadi diperlukan uang 24x Rp3.650, 4x Rp2.500, Rp87.600, Rp10.000, Rp97.600. Ayo diskusikan. Perhatikan alternatif penyelesaian masalah 2-3C tersebut. Haruskah diselesaikan dengan metode substitusi dan eliminasi? Mungkinkah dengan metode lain atau hanya menggunakan sebuah metode saja? 2-3 penugasan pada kegiatan unit 3. SPLDV meliputi beberapa kajian materi yaitu A. Tujuan. Pada pembelajaran ini memiliki tujuan penugasan agar peserta didik memahami pengertian SPLDV, terampil menyelesaikan SPLDV, dan terampil menyelesaikan masalah terkait SPLDV. B. Media, alat, bahan, dan sumber belajar lainnya.
Alat dan bahan yang digunakan alat tulis, buku berpetak, dan buku tugas. C. Langkah-langkah kegiatan tujuan pembelajaran peserta didik dapat. Kegiatan pembelajaran 2-3. Pengertian SPLDV, cara menyelesaikan SPLDV, dan penyelesaian masalah terkait SPLDV. Kegiatan pembelajaran 2-3A. Pengertian SPLDV, kegiatan 2-3A. Buatlah sebuah cerita dalam kehidupan sehari-hari sedemikian hingga cerita tersebut bila dinyatakan dalam model matematika akan menjadi sistem persamaan linear dengan dua variabel. Kegiatan pembelajaran 2-3B, cara menyelesaikan SPLDV, kegiatan 2-3B. 1. Perhatikan SPLDV berikut, 4x 5y 12. 3x 4y 22, selesaikan dengan metode eliminasi. 2. Perhatikan SPLDV berikut x, y 12, 3x 4y 1, selesaikan dengan metode substitusi, x, 3y 3, 3. Perhatikan SPLDV berikut, x, 3y 3, 2x y 5. Selesaikan dengan metode grafik, kegiatan pembelajaran 2-3C, penyelesaian masalah terkait SPLDV, kegiatan 2-3C. Anna membeli 3 kg duku dan 2 kg salak seharga Rp41.000, sedangkan Budi membeli 1 kg duku dan 3 kg salak yang sama seharga Rp23.000. A. Nyatakan cerita di atas dalam SPLDV. B. Tentukan harga per kilogram buah tersebut dengan sekurang-kurangnya dua cara, metode grafik, eliminasi, atau substitusi. 2-3 soal latihan. Tugas 1. Nyatakan cerita berikut dalam SPLDV. A. Uang saku kakak. Rp5.000 lebih banyak dari uang saku adik tiap hari, dan selama 5 hari ibu harus menyiapkan uang Rp40.000 untuk uang saku kakak dan adik. B. Uang belanja ibu untuk makan tiap bulannya sebesar setengah dari gaji ayah. Dan bila uang belanja ibu ditambah Rp1.500.000 sama dengan 3/4 gaji ayah. C. Harga tiap kilogram daging sapi impor Rp20.000 lebih murah dari sapi lokal, dan harga 6 kg daging sapi impor sama dengan harga 5 kg daging sapi lokal. 2. Perhatikan SPLDV berikut, X, Y 8, 2X 3Y 6, selesaikan SPLDV tersebut dengan 3 cara, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. 3. Selesaikan SPLDV berikut sekurang-kurangnya dengan 2 cara. Metode eliminasi, metode substitusi, atau metode grafik. 3x 2y 14, 4x y 4. 4. Pardi membeli 2 kemeja dan 3 celana pendek seharga Rp490.000 sedangkan Bambang membeli 1 kemeja dan 2 celana pendek seperti yang dibeli Pardi pada toko yang sama seharga Rp205. 000. Berapa selisih harga kemeja dan celana pendek per potongnya? 5. Tentukan nilai P dan Q sehingga sistem persamaan linear dua variabel berikut penyelesaiannya. 3, 4, Px Q 12, 2Px 5Y 4, 6. Keliling sebuah lapangan sepak bola adalah 570 meter, sedangkan selisih panjang dan lebar lapangan 35 meter. Tentukan luas lapangan sepak bola tersebut. 7. Dalam rangka menghemat pengeluaran, saat ibu akan membeli ayam dan Itik mengamati pembelian di 2 orang pedagang yaitu Pak Udin dan Pak Maman. Hasil pengamatan di tempat Pak Udin, Bu Ani membeli seekor ayam dan 2 ekor itik seharga Rp92.500 sedangkan Bu Beni membeli 2 ekor ayam dan seekor itik harus membayar Rp95.000. Hasil pengamatan di tempat Pak Maman, Bu Nunik membeli 3 ekor ayam dan seekor itik seharga Rp132.500 sedangkan Bu Dinar membeli seekor ayam dan 3 ekor itik harus membayar Rp117.500. Harga per ekor itik maupun ayam yang dibeli teman-teman ibu di masing-masing kedua pedagang tersebut adalah sama. Ibu ingin membeli 10 ekor ayam dan 5 ekor itik. Berapa uang yang diperlukan untuk membeli keperluan tersebut sehemat-hematnya? 8. Bapak Budi memiliki halaman rumah seluas 200 m2, berhubung rumah Pak Budi berdekatan dengan pasar maka dimanfaatkan untuk parkir umum. Pada suatu hari terdapat 30 kendaraan yang terdiri mobil dan motor. Area yang dibutuhkan untuk parkir mobil 12 m2 sedangkan untuk motor 2 m2. Bila uang parkir mobil Rp5.000 dan motor Rp2.000, berapa sebanyak-banyaknya uang yang diterima Pak Budi dari tempat parkir tersebut? E. Rangkuman, gambar grafik fungsi dalam bidang kartesius.
gambar fungsi y(x(2) dalam bidang kartesius. Kita buat tabel dengan daerah asal 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, x, domain 3210123, x, 3210123, 2222222, yf, x, range 1012345. Bila anggota daerah asal berupa bilangan bulat seperti pada tabel, maka masing memiliki dua titik istimewa yaitu titik A dan B pada garis y(x2), gambar fungsi tersebut berupa titik-titik biru. Bila dinyatakan sebagai himpunan ditulis x, y, y(x2), x, y, b, namun bila daerah asal bilangan P dan Q pada garis y1x3. Keistimewaan titik tersebut adalah real, sehingga domain x3x3, xr, maka gambarnya berupa garis coklat atau dapat ditulis x, y, yx2, x, yr. Pengertian persamaan garis lurus, bila sebuah fungsi f digambar dalam bidang kartesius dengan yf, x, berupa garis lurus, maka rumus fungsi tersebut merupakan persamaan garis lurus. Penulisan persamaan garis lurus ada dua model, yaitu persamaan garis yang dinyatakan secara eksplisit, YMXC, persamaan garis yang dinyatakan secara implisit yaitu X by C0 persamaan garis YMXC. Contoh, gambarlah pada bidang koordinat kartesius Y1X3, tabel untuk garis Y1X3, X, domain 6420246, 1X, 32, 10123, 3333333, YF, X, range 0123456, persamaan garis X by C0. Perhatikan gambar di atas garis Y1, X3, pada kedua garis itu masing-masing memiliki dua titik istimewa yaitu titik A dan B pada garis YX2, P dan Q pada garis Y1X3. Keistimewaan titik tersebut adalah, masing-masing titik berada di sumbu koordinat, setiap titik X, Y, pada sumbu Y maka X0 dan setiap titik X, Y, pada sumbu X maka Y0, melalui dua titik tertentu hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Contoh, gambarlah garis dengan persamaan 2x3y60, titik potong dengan sumbu X, maka y0. 2x3. 060, 2x60, 2x6, 60, 62x6, x3. Jadi garis tersebut melalui 3, 0, titik potong dengan sumbu y, maka x0, 2. 03y60, 3y60, 3y6, 60, 63y6, y2, jadi garis tersebut melalui 0, 2, maka garis 2x3y60 melalui 3, 0, dan 0, 2, posisi titik T, x1, y1, terhadap garis YMXC dapat diketahui dengan cara mensubstitusi x1, y1, ke persamaan garis. Bila hubungan pernyataannya sama dengan senang maka titik tersebut berada pada garis. Bila hubungan pernyataannya lebih dari, maka titik tersebut berada di atas garis. Bila hubungan pernyataannya kurang dari 5, y1, 4, x2, 5y, 5, 4x8, 4x, 5y13, 0, gradien garis sejajar, bila garis G sejajar dengan garis L maka gradien kedua garis tersebut sama atau garis G, L maka MGML. Gradien garis tegak lurus, dua garis saling tegak lurus, maka hasil perkalian gradiennya adalah 1. Hal tersebut dapat ditulis, bila garis GL, maka MG. ML1, SPLDV, persamaan linear satu variabel, linear di sini artinya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 dan hanya terdapat satu variabel. Contoh, A35, variabelnya A dan A pangkat 1 3x4x, variabelnya X dan X pangkat 1, bukan contoh, A237, karena variabel A pangkat 2. A-B10, karena ada dua variabel yaitu A dan B persamaan linear dua variabel yaitu sebuah persamaan yang memiliki dua variabel yang masing-masing berpangkat 1, contoh XY5, variabel, X dan Y masing-masing pangkat 1, 2A3B1, variabel, A dan B masing-masing pangkat 1, bukan contoh, X2Y4. Karena variabel X pangkat 2, 2A, B3C9, karena ada tiga variabel yaitu A, B, dan C, pengertian sistem persamaan linear dua variabel, bila terdapat dua persamaan linear dua variabel di mana persamaan yang satu terkait dengan persamaan yang lain.
maka akan terbentuk sistem persamaan linear 2 variabel, 3AB12, 4A3B6, penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Metode eliminasi, yaitu dengan cara mengeliminir atau menghilangkan salah satu variabel, tentukan penyelesaiannya dengan metode eliminasi. 3x2y12, y2x1, 1, 3x2y12, 3x2y12 dikali 1, 3x2y12, 1, 1, 1, 1, y2x1, 2xy1, dikali 2, 4x2y2, kurangkan, 7x14, x2, y2x1y2. 2141, y3, jadi himpunan penyelesaiannya, 2, 3. Metode substitusi, yaitu dengan cara mensubstitusi atau mengganti salah satu variabel, tentukan penyelesaiannya dengan metode eliminasi, substitusi, dan grafik. 3x2y12, y2x1, 3x2y12, y2x1, 2, nilai y pada persamaan, 2, disubstitusikan atau digantikan ke persamaan, sehingga 3x2y12, 3x2, 2x1, 12, 3x4x2, 12, 7x2, 12, 7x14, x2, y2x1, y2. 2141, y3. Jadi himpunan penyelesaiannya, 2, 3. Metode grafik, yaitu dengan cara menggambar masing-masing persamaan dan menentukan titik potong grafik persamaan tersebut, tentukan penyelesaiannya dengan metode grafik. 3x2y12, y2x1, kedua persamaan tersebut bila digambar berupa garis lurus. Himpunan penyelesaiannya adalah titik potong kedua garis tersebut, persamaan garis, 3x2y12, melalui 0, 6, dan 4, 0, persamaan garis, 2, y2x1, melalui 0, 1, dengan M2, titik potongnya adalah P, 2, 3, jadi himpunan penyelesaiannya, 2, 3. F. Saran referensi, untuk menambah wawasan dalam pemahaman terkait modul 2 yang meliputi materi persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear 2 variabel, maka diharapkan mencari sumber lain atau referensi. Saran referensi untuk mendukung penambahan wawasan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Judul buku, Ensiklopedia Matematika Terapan, karya Sue Thompson dan Ian Forster, dengan judul tema terjemahan, A. Matematika dalam masyarakat, B. Matematika dalam olahraga, C. Matematika dalam lingkungan, D. Matematika dalam tempat kerja, E. Matematika dalam makanan, F. Matematika dalam rancang bangun, G. Matematika dalam televisi, H. Matematika dalam sains, I. Matematika dalam teknologi, J. Matematika dalam perjalanan, K. Matematika dalam rumah, L. Matematika dalam tubuh. 2. Judul buku, Tingkatkan Kemampuan Otak Anda, Improve Your Brain Power, karya Jackie Guthrie dan Tim Preston. 3. Judul buku, Referensi Matematika dalam Kehidupan Manusia, karya Dr. Wahyudin dan Drs. Sudrajat, M.Pd. 4. Judul buku, Menyelamatkan Lingkungan Hidup, karya Adrian R. Nugraha. 5. Sumber media internet, pencarian dengan kata kunci, persamaan garis lurus dan sistem persamaan linear 2 variabel. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. G. Penilaian akhir modul 2, pilihlah jawaban yang Anda anggap benar dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. 20 item, 1. Perhatikan himpunan berikut, I, X, Y, Y22, X, X, YR, 2, X, Y, X, Y22, X, YR, 3, X, Y, Y22, X, YR, 4, X, Y, YX2, X, YR. Himpunan tersebut bila digambar berupa garis lurus, kecuali A, I, B, 2, C, 3, D, 4. Jawabannya adalah D. 4, 2. Perhatikan pernyataan berikut. I. Gradien adalah komponen Y dibanding komponen X suatu garis. 2. Gradien adalah komponen X dibanding komponen Y suatu garis. 3. Gradien adalah komponen Y dikali komponen X suatu garis. 4. Gradien adalah komponen X dikurang komponen Y suatu garis. Pernyataan di atas yang benar adalah A, I, B, 2, C, 3, D, 4. Jawabannya adalah A, I, 3.
Gradien garis dengan persamaan Y2X adalah A2, B1, C1, D2. Jawabannya adalah C1, 4. Gradien garis dengan persamaan X2 adalah A2, B0, C2, D. Tak terdefinisikan. Jawabannya adalah D. Tak terdefinisikan. 5. Gradien garis yang melalui titik A, 3, minus 5, dan B, minus 5, minus 7, adalah A, 4, B, seperempat, C, minus seperempat, D, minus 4. Jawabannya adalah B, minus seperempat. 6. Diketahui garis G dengan persamaan 2X kurang 3Y 6. Titik-titik berikut terletak pada garis G, kecuali A, 6, 2, B, minus 3, minus 4, C, 0, minus 2, D, minus 3, 0. Jawabannya adalah D, minus 3, 0, 7. Perhatikan pernyataan berikut. I, garis G sejajar garis H, maka MGMH. 2, garis G sejajar garis H, maka MGXMH minus 1. 3, garis G tegak lurus garis H, maka MGMH. 4, garis G tegak lurus H, maka MGXMH minus 1. Pernyataan di atas yang benar adalah A, I, dan 3, B, 2, dan 4. C, I, dan 4, D, 2, dan 3. Jawabannya adalah C, I, dan 4, 8. Ibu Budi ingin mendapat tambahan penghasilan, ia membuka warung makan di rumahnya. Modal awal Ibu Budi 3 juta rupiah, dia berhasil menabung Rp 500.000 tiap bulannya. Buku tabungan Ibu Budi pada awal membuka warung 2 juta rupiah. Bila saldo akhir, Y, tabungan Ibu Budi dinyatakan sebagai fungsi waktu, dalam X bulan, maka persamaannya adalah A, Y 3 juta X 2 juta, B, Y 3 juta 500.000 X 2 juta, C, Y 3 juta 500.000 X, D, Y 2 juta 500.000 X. Jawabannya adalah D, Y 2 juta 500.000 X. 9. Diketahui persamaan garis G dan garis L berturut-turut adalah 3x2 y10 dan yx kurang 3. Koordinat titik potong garis G dan garis L adalah A, 4, minus 1, B, minus 4, minus 1, C, minus 4, 1, D, 4, 1. Jawabannya adalah A, 4, minus 1. 10. Persamaan garis yang melalui minus 3, 4, dan gradiennya minus 2, 3 adalah A, 2x3y6, B, 2x3y6, C, minus 2x3y6, D, 2x3y6. Jawabannya adalah A, 2x3y6, 11. Persamaan garis yang melalui 3, minus 8, dan minus 5, minus 4 adalah A, x2y kurang 13 0, B, x kurang 2y 13 0, C, minus x2y 13 0, D, x2y 13 0. Jawabannya adalah D, x2y 13 0, 12. Diketahui persamaan garis G adalah 2x kurang y10. Gambar garis yang sejajar garis G dan melalui 0, 2 adalah, jawabannya adalah B, 13. Berikut ini adalah contoh-contoh sistem persamaan linear dua variabel, kecuali A, A3B5, A5 kurang 3B, B, A-3B kurang 5, AB3, C, Y3X kurang 5, X Y10, D, X-3Y5, YX3. Jawabannya adalah A, A3B5, A5 kurang 3B. 14. Hasil penjumlahan dua bilangan adalah 10 dan selisih dua bilangan tersebut 4. Berapa hasil kali kedua bilangan tersebut? A, 40, B, 24, C, 21, D, 14. Jawabannya adalah C, 21, 15. Ibu membeli 2 kg salak dan 3 kg rambutan harus membayar Rp52.500. Harga 1 kg salak dan 1 kg rambutan adalah Rp20.000. Pak Doni membeli 3 kg salak dan 2 kg rambutan menyerahkan selembar uang 100 ribuan. Berapa uang kembalian Pak Doni? A, Rp42.500, B, Rp47.500, C, Rp52.500, D, Rp57.500. Jawabannya adalah C, Rp52.500, 16.
Uang Ali ditambah 2 kali uang Budi ditambah 3 kali uang Cica sama dengan Rp100.000. 3 kali uang Ali ditambah 2 kali uang Budi ditambah uang Cica sama dengan Rp80. 000. Berapa uang Ali ditambah uang Budi ditambah uang Cica? A. Rp50.000. B. Rp45.000. C. Rp40.000. D. Rp35.000. Jawabannya adalah B. Rp45.000. 17. Seorang juru parkir memungut retribusi 26 kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil. Uang parkir untuk mobil Rp4.000 dan untuk motor Rp2.000. Uang parkir seluruhnya Rp74.000. Berapa banyak mobil yang terparkir di area juru parkir tersebut? A. 13. B. 12. C. 11. D. 10. Jawabannya adalah C. 11. 18. Pada penilaian akhir modul terdapat soal pilihan ganda dan isian singkat. Saya mengerjakan benar 21 soal pilihan ganda dan 4 soal isian mendapat nilai 66, sedangkan Dewi mengerjakan benar 28 soal pilihan ganda dan 3 soal isian mendapat nilai 74. Berapa nilai yang diperoleh dia bila mengerjakan benar 27 soal pilihan ganda dan 4 soal isian? A. 82, B. 80, C. 78, D. 76. Jawabannya adalah C. 78. 19. Umur Rita sekarang sama dengan 2 kali umur Neni setahun yang lalu. Selisih umur mereka 5 tahun. Berapa jumlah umur mereka sekarang? A. 20 tahun, B. 19 tahun, C. 17 tahun, D. 15 tahun. Jawabannya adalah B. 19 tahun, 20. Pada segitiga ABC diketahui besar sudut A1000. Selisih sudut B dan sudut C adalah 140. Sudut terkecil pada segitiga ABC besarnya adalah A. 280, B. 330, C. 370, D. 470. Jawabannya adalah B. 332. Kerjakan sebagaimana mestinya. 5 item. 1. Segitiga ABC siku di sudut A digambar pada koordinat kartesius. Koordinat A, -1, 5, dan B, -3, 1. Tentukan persamaan garis yang melalui sisi AC pada segitiga ABC tersebut. Jawabannya adalah 1. Diketahui, segitiga ABC siku di sudut AA, -1, 5, dan B, -3, 1. Soal, persamaan garis yang melalui sisi AC. Jawab, segitiga ABC siku di sudut A, maka AP AC. Karena AP AC, maka EMA BX mak 11, 2X mak 1, mak 12, persamaan garis yang melalui sisi AC. Artinya garis tersebut melalui A, 1, 5, dan mak 1. Jadi persamaan garis tersebut adalah Y, ya M, X, X A, 1, Y, 5, 1, X, 1, Y, 5, 1, X 1, Y, 5, 1, X 1, Y, 1, X 4, 1. 1, 2YX 9X 2Y90. 2. Sebuah rumah menggunakan generator, genset, membutuhkan 0,8 liter bahan bakar tiap jamnya. Pemilik rumah menyiapkan 6 liter bahan bakar untuk menghidupkan gensetnya. A. Gambarlah dalam grafik kartesius yang menyatakan fungsi waktu pada sisa bahan bakar. B. Pada grafik tersebut, di mana Anda mengetahui kapan bahan bakar telah habis? Setelah berapa lama bahan bakar tersebut habis? Jawabannya adalah 2. Diketahui, BBM genset 0,8 liter jam, BBM yang ada 6 liter. Soal, A. Gambarlah dalam grafik kartesius yang menyatakan fungsi waktu pada sisa bahan bakar. B. Pada grafik, kapan bahan bakar telah habis? Setelah berapa lama bahan bakar tersebut habis? Jawab, 4. A. Garis tersebut pada posisi X0, genset belum menggunakan BBM. Maka BBM masih 6 liter, yaitu pada 0,6, sedangkan kebutuhan BBM per jam yaitu berkurang 0,8 liter per jam atau M, merupakan gradien garis, sehingga persamaan garis tersebut adalah Y6X, B. Bahan bakar tersebut habis ketika garis memotong sumbu X atau nilai Y0, yaitu pada titik P, 71, 0. Artinya setelah 71 jam BBM tersebut habis. 2, 3. Selisih usia kakak dan adik adalah 8 tahun. Usia kakak sekarang 3 kali usia adik 2 tahun yang lalu. Berapa usia kakak sekarang? Jawabannya adalah
3. Diketahui, misal usia kakak sekarang A, usia adik sekarang B, selisih usia kakak dan adik adalah 8 tahun, A kurang B8, usia kakak sekarang 3 kali usia adik 2 tahun yang lalu. A3, B kurang 2, soal, usia kakak sekarang, jawab, perhatikan SPLDV berikut, A kurang B8, A3, B kurang 2, dengan metode substitusi, maka A B8, 3, B2, B8, 3B6, B8, 3B6, B686, 2B14, B7, jadi A B8 A78, A15, usia kakak sekarang 15 tahun. 4. Gunakan metode grafik untuk menyelesaikan sistem persamaan dua variabel berikut 2x Y6 dan Y2x. Jawabannya adalah, gunakan metode grafik untuk menyelesaikan sistem persamaan dua variabel berikut 2x Y6 dan Y2 kurang x. Jawab, 2x Y6, garis tersebut melalui 0, 6, dan 3, 0, Y2 kurang x, garis tersebut melalui 0, 2, dan 2, 0, gambar grafik. Titik potongnya T425. Yuda membeli 2 kg salak dan 3 kg mangga seharga Rp45.000 sedangkan Vika membeli 3 kg salak dan 2 kg mangga seperti yang dibeli Yuda seharga Rp42.500. Bila Ninik ingin membeli 1 kg salak dan 3 kg mangga tersebut, berapa dia harus membayar? Jawabannya adalah, diketahui, misal harga salak X rupiah kilogram. Harga mangga rupiah kilogram Yuda, 2x3 Y 45.000, Vika, 3x2 Y 42.500. Soal, harga 1 kg salak dan 3 kg mangga. Jawab, perhatikan SPLDV berikut, 2x3 Y 45.000, 3x2 Y 42.500, dengan metode eliminasi, 2x3 Y 45.000, 3x2 Y 42.500, dikali 3, dikali 2, 6x9 Y 135.000, 6x4 Y 85.000, dikurang 5 Y 50.000, Y 10.002, kriteria pindah lulus modul peserta didik setelah memenuhi syarat berikut. 1. Menyelesaikan seluruh materi pembelajaran, 2x3 Y 45.000, 2x3, 10.000, 45.000, 2x 30.000, 45.000, 2x 30.000, 30.000, 45.000, 30.000, 2x 15.000, x 7.500. Harga 1 kg salak dan 3 kg mangga Rp10.000, 3. Rp7.500, Rp32.500.